Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kita coba menghitung pajak penghasilan pribadi dulu ya. Nah, jadi di sini ada contoh. Rauf, seorang karyawan BUMN, memiliki pendapatan sebesar 13 juta rupiah per bulan ya. Nah, setiap bulan ia membayar iuran pensiunnya 200.000 dan biaya jabatannya 300.000 ya. Nah, Rauf telah menikah dan memiliki 3 anak. Nah, istri Rauf tidak bekerja. Nah, bagaimana perhitungan pajak terutang Rauf? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan pertama kali, kita lihat dulu Rauf ini punya penghasilan berapa juta dalam 1 bulan. Nah, di sini kan katanya 13 juta ya. Nah, okay. Nah, karena menghitung pajak penghasilan ini biasanya dalam 1 tahun, nah berarti penghasilan Rauf 1 bulan tadi kita kalikan 12 ya. 12 dikali penghasilan per bulannya 13 juta ya. Nah, hasilnya adalah 156 juta. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, terus tadi kata ustazah, yang namanya pajak penghasilan ini, penghasilan utama itu nanti dikurangkan dengan biaya jabatan yang dibayarkan, iuran pensiun yang dikeluarkan, sama nanti dikurangkan sama PTKP-nya. Nah, oke, yang pertama ya, kita kurangkan dulu dengan biaya jabatan dan iuran pensiunnya. Nah, di sini dikatakan iuran pensiunnya itu 200.000 per bulan. Nah, berarti kan 200.000 ini dikalikan 12. Nah, berarti 2.400.000 ya. Oke. Terus biaya jabatan ini kan dia bayarnya per bulannya 300.000 dikali 12 berarti adalah 3.600.000 nah ya. Nah, kita tambahkan 3.600.000 ini ditambah 2.400.000. Nah, yaitu 6 juta rupiah. Nah, jadi penghasilan bruto, penghasilan kotor nih selama 1 tahun 156 juta. Kita kurangkan dengan biaya yang biasa dibayarkan sama Rauf per bulannya. Nah, sekitar 6 juta nih setahunnya ya. Jadi penghasilan netonya, penghasilan bersih setelah dikurang dengan biaya-biaya yang dibayarkan Rauf sebesar 150 juta ya. Nah, terus Rauf ini dia kan tadi menikah ya. Terus tanggungannya ada 3. Nah, kalau menikah itu dikenakan PTKP-nya sebesar 54 juta ya. Nah, terus ditambah 3 tanggungan. 1 tanggungan itu PTKP-nya adalah 4.500.000. Nah, jadi pengen tambahkan aja 54 juta tadi ditambahkan 3 kali 4.500.000. Nah, jadi nanti hasilnya PTKP untuk kawin dengan 3 orang tanggungan ini adalah 72 juta. Nah, PTKP ini sebagai pengurangan penghasilan kita yang tidak kena pajak. Jadi dari 150 juta nih, nah penghasilan kita yang tidak kena pajak itu sebesar 72 juta ya. Jadi nanti penghasilan kena pajak yang nanti akan diperhitungkan pajaknya itu hasilnya sebesar 78 juta ini aja nak. Nah, jadi baru nanti kita ke tarif yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya
Ini kan 78 juta ini dia masuk di kategori pertama kan. Nah, kategori pertama itu dari 1 sampai 50 juta. Nah, nanti dikenakan pajaknya 5%. Nah, jadi 5% kalikan batas atas dari ketentuan pajaknya, yaitu 50 juta ya. Nah, jadi 50% dikali 50 juta sebesar 2.500.000. Nah, terus di kategori kedua Ustazah memenuhi juga atau kada gitu. Nah, di kategori kedua itu kan penghasilan dari 50 juta sampai 250 juta ya Naya. Nah, berarti kena juga nih, dia lebih dari 50 juta ya. Nah, tapi tinggal kita hitung di sini. Dia melebihi 50 juta kada lebihannya tadi. Ini kan sudah 50 juta nih. Nah, sisa dari 50 juta itu berapa? Kalau dikurangkan dengan 78 juta nih. Sebesar 28 juta ya. Nah, jadi di sini dikenakan lagi tarif pajaknya 15% untuk yang 28 jutanya. Nah, sebesar nanti setelah dikalikan sebesar 4.800.000 ya. Nah, jadi total pajak penghasilan yang harus dibayarkan Rauf kepada pemerintah itu adalah 6.700.000. Nah, dari penghasilannya yang 156 juta tadi lah. Nah, terus kalau misalnya disimulasikan bayarnya per bulan, nah maka Rp558.300 per bulannya. Jadi nanti pajak yang harus dibayar oleh Rauf ini sebesar 6.700.000 kepada pemerintah ya. Nah, selama setahun. Atau kalau misalnya per bulan, sebulannya adalah Rp558.300. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak Ustazah? Nah, nanti kita latihan ya Nak ya. Bagaimana sih menghitung pajak penghasilan pribadi ini? Karena nanti kan kita bekerja. Terus siapa tahu nih pekerjaan kita penghasilannya banyak gitu, dapat gajinya banyak, mungkin lebih dari gajinya Rauf gitu. Misalnya 20 juta kah per bulannya. Nah, maka nanti kalian harus bisa menghitung pajaknya gitu. Dan supaya nanti saat diminta pemerintah melaporkannya di bulan Maret biasanya, nah itu Bonpin bisa menentukan berapa sih pajak yang harus aku bayarkan kepada pemerintahku gitu, sebagai partisipasi kalian sebagai wajib pajak seperti itu ya. Nah, jadi makin besar sebenarnya penghasilan kita, makin besar juga pajak yang harus kita bayarkan. Nah, tapi itu tadi setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan, misalnya biaya jabatan, sama iuran pensiun tadi, sama jumlah tanggungan kita di dalam keluarga, ya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti Ustazah kasihkan soal latihan supaya lebih mudah lagi memahami dan mempraktekkan bagaimana sih menghitung pajak penghasilan ini, ya. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.